Informasi viral dan juga menarik, sahabatku sekalian. Ternyata pengacara kontroversial Rasman Arif Nasution dan juga Firdaus Oiwobo harus menerima buah daripada apa yang mereka sudah lakukan, yaitu dengan melakukan kericuan pada sidang gugatan dari Hotman Paris Hutapea terhadap Rasman di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana saat itu Firdaus harus naik ke atas meja dan terjadi keributan, dan pada akhirnya membawa mereka kepada sebuah keputusan untuk masa depan mereka di dunia advokat, di mana Pengadilan Tinggi dari Banten mengeluarkan surat pembekuan untuk berita acara sumpah dari Firdaus Oiwobo, dan juga Pengadilan Tinggi Ambon juga mengeluarkan surat pembekuan atas berita acara sumpah advokat dari Rasman Arif Nasution. Kok bisa bersamaan seperti ini, sahabatku sekalian? Inilah buah dari apa yang mereka tanam selama ini. Dan memang mereka berdua seringkali ya mendapat perhatian publik karena selalu membuat beberapa ya tindakan yang cukup kontroversial. Padahal mereka sendiri adalah penegak hukum yang harusnya bisa mengayomi dan bisa memberikan edukasi hukum yang positif, yang baik bagi masyarakat. Tetapi justru mereka memberikan contoh yang kurang tepat. Dan hal ini dianggap sebagai mencoreng nama baik advokat dan juga menghina pengadilan. Oleh karena itu, pembekuan berita acara sumpah ini dengan sendirinya masa depan mereka di dunia advokat harus terhenti. Kalau kemarin hanya dipecat dari asosiasinya atau dari organisasi advokatnya, dia bisa pindah ke organisasi advokat lainnya, tetapi dengan dicabutnya atau dibekukannya berita acara sumpah, maka dengan sendirinya kehilangan hak untuk beracara. Dan hal itu tentu ya dialami juga oleh Firdaus yang walaupun baru 1 hari menjadi anggota di organisasi yang baru, setelah dipecat dari KAI atau Kongres Advokat Indonesia, ia bergabung di Firadi BPI, dan hanya sehari ia mendapatkan informasi bahwa basnya atau berita acara sumpah advokatnya dibekukan. Maka oleh karena itu Ketua Umum dari Firadi BPI mengungkapkan atau menyampaikan bahwa mereka akan melakukan upaya hukum untuk membela anggotanya. Karena menurut mereka, ya di dalam contempt of court itu tidak termuat secara jelas terkait dengan jenis-jenis pelanggaran dan juga batasan-batasan pelanggaran tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video-videonya. Baik, sahabatku sekalian, ini ya berita acara sumpah dibekukannya penetapan KPT Ambon nomor 44 sekian, membekukan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Rasman Arif SH yang telah diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 2 November 2015. Lalu penetapan dari KPT Banten nomor sekian, membekukan berita acara sumpah advokat nomor sekian dari Firdaus Oiwobo ya, yaitu tanggal 15 September 2015. Ini mereka dua kayaknya selevel ya, mulainya sama, startnya sama nih, sama-sama di tahun 2015. Sama-sama juga di KAI dan dipecat di KAI dan sama-sama dibekukan ya. Dibekukan berita acara sumpahnya. Kalau memang ini benar dan pembelaan yang mereka lakukan tidak bisa diterima, maka tamatlah sudah profesi mereka sebagai advokat di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi Santi. Berkaitan dengan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang menetapkan membekukan berita acara sumpah advokat nomor sekian atas nama M. Firdaus Oiwobo SH yang ditetapkan diserang pada tanggal 11 Februari 2025. Penetapan ini membekukan tes dari advokat yang menjadi anggota Firadi BPI pada tanggal 10 Februari 2025. Jadi tanggal pembekuannya terbit setelah saudara Firdaus menjadi anggota di Firadi BPI. Berkaitan dengan pembekuan ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai organisasi. Yang pertama, tentunya kami akan melakukan pembelaan secara hukum terhadap pembekuan ini. Kami nanti akan berdiskusi dengan saudara Firdaus, karena saat ini saya sedang berada di Karanganyar, saudara Firdaus sedang di Jakarta.
Kami akan mencari waktu untuk diskusi apa langkah hukumnya, apakah kami akan mengambil langkah hukum pun atau apa langkah hukum berikutnya. Tentunya kami sebagai organisasi tidak akan diam. Kami akan memperjuangkan hak-hak dari anggota kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin memberi komentar bahwa pembekuan ini terbit berkaitan dengan kejadian saudara Firdaus naik ke atas meja di persidangan yang lalu. Nah, kalau pendapat kami sebagai radio WPI, kejadian itu terjadi secara spontan dalam rangka melindungi atau membela klien dari saudara Firdaus, yaitu saudara Rasman. Nah, di mana saat itu terjadi menurut kami chaos atau kegaduhan, kekacauan, sehingga hiruk pikuk. Tahu-tahu saudara Firdaus sudah di atas meja karena terjadi ada beberapa orang yang mendekati saudara, menyentuh klien saudara Firdaus, Bapak Rasman. Dan saat itu kalau kita cermati dengan jeli rekaman yang ada, sidang dalam kondisi skors, dan di ruangan itu tidak ada yang mulia hakim. Saya ulangi ya, di ruangan itu tidak ada yang mulia hakim. Ruangan itu sedang tidak ada persidangan, sedang skors dan sedang tidak ada yang mulia hakim. Nah, untuk contempt of court sendiri, saat ini masih belum ada aturan yang jelas eksplisit mengatur apabila seorang pengacara naik ke atas meja, maka akan dibekukan dasnya. Ini yang menjadi keberatan kami, bahwa hukum positif di Indonesia menganut asas legalitas. Selama belum ada peraturan yang mengaturnya, maka seseorang tidak bisa dihukum karena itu. Karena sebelumnya tidak ada aturan yang jelas mengatur seberapa batasan kode etik itu, maka menurut kami, maaf, kurang tepat pembekuan yang sepihak yang dilakukan terhadap anggota kami, Advokat Firdaus. Karena keberatan kami yang pertama adalah saat itu tidak sedang dalam persidangan yang berjalan. Saat itu kondisi sedang skors. Itu keberatan kami yang pertama. Yang kedua, saat itu tidak ada majelis hakim di ruangan itu. Tidak ada yang mulia di situ. Yang ketiga, saat itu kondisi sedang gaduh, sedang chaos. Dan itu adalah spontan dalam rangka hendak melindungi kliennya, supaya tidak jadi hal-hal yang tidak terhadap klien. Dalam hal itu harus diletakkan juga posisinya, saudara Firdaus sedang berprofesi memang menjalankan fungsinya sebagai pengacara, penasihat hukum, officio nobile, sedangkan saudara Rasman hari itu tidak sedang berprofesi sebagai pengacara. Hari itu saudara Rasman sedang dalam posisi sebagai terdakwa. Saya mendapat surat juga yang kedua berkaitan dengan pembekuan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat saudara Rasman Arif Nasution tanggal 11 Februari ditetapkan di Ambon. Tadi saya sudah telepon berbicara dengan saudara Rasman juga. Ini pendapat kami sebagai Fradi WPI dan sebagai rekan seprofesi dengan saudara Rasman, lawyer. Menurut kami pembekuan terhadap tes saudara Rasman juga kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena hari itu saudara Rasman tidak sedang menjalankan profesinya sebagai advokat atau pengacara atau penasihat hukum, tidak sedang menjalankan officio nobilinya. Saat itu beliau sedang, maaf ya, tanda petik, di kursi pesakitan yang disebut terdakwa. Saat itu beliau menjadi klien dari pengacara-pengacara yang ada. Saat itu beliau sedang jadi terdakwa. Di mana contempt of court yang dilakukan oleh saudara Rasman yang mengakibatkan pembekuan dasnya? Apa korelasinya? Menurut saya, maaf, kurang tepat sekali. Karena posisi saudara Rasman bukan sebagai lawyer saat itu, sedang dalam posisi sebagai terdakwa. Dan seorang terdakwa yang sedang mengalami proses hukum, menjalankan proses hukum, tahu-tahu mendapat tambahan sanksi pembekuan dasnya. Menurut saya sangat-sangat kurang tepat. Mari kita berpikir jernih dan jangan menggunakan emosi. Para pakar hukum, para senior-senior saya, hal ini harus dikaji lebih lanjut. Dan berikutnya juga, tindakan pembekuan ini, pendapat kami Fradi WPI, berbahaya
menurut kami bagi semua lawyer. Karena berarti sewaktu-waktu kita juga bisa mengalami seperti yang dialami oleh rekan kita Firdaus. Apa batasannya? Kita juga bisa mengalami seperti saudara kita Rasman. Karena hari ini tidak ada buku panduan, tidak ada aturan hukum, tidak ada perundang-undangan yang mengatur seberapa batasan kode etik itu, seberapa batasan yang bisa membuat kita sebagai lawyer dibekukan basnya. Bukannya kita ini juga penegak hukum yang independen dan mandiri, yang sejajar dengan kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Kita sejajar. Dalam hal ini, pembekuan ini menurut kami membahayakan bagi semua profesi kita lawyer. Mari Anda para lawyer berpikir jernih, kepala dingin, jangan emosi, jangan tidak suka. Kesampingkan dulu ketidaksukaan Anda terhadap anggota kami Firdaus, maaf ya. Tetapi berpikir jernih sebagai profesi lawyer. Tiba-tiba dibekukan. Saudara Firdaus dibekukan tiba-tiba, saudara Rasman dibekukan tiba-tiba, bahkan saudara Rasman tidak sedang menjalankan profesinya sebagai pengacara, sedang dalam posisi sebagai terdakwa, ikut dibekukan. Apa yang menjamin kita sebagai pengacara ke depan ketika kita membela hak klien kita, memperjuangkan berprofesi, dan namanya manusia spontan, ada yang namanya emosi, ada yang namanya spontanitas untuk membela, melindungi klien kita. Apa yang menjamin kita tidak akan mengalami hal yang sama? Pembekuan bas. Ini hal yang luar biasa terjadi, extraordinary, luar biasa. Kita harus sikapi, terutama Anda semua lawyer yang senior saya, para pakar hukum, ayo kita diskusi. Supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi, dan juga ada batasan yang jelas. Kita sebagai lawyer, apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan. Maka norma hukumnya adalah norma perdata. Sedangkan sita pidana itu berada di hukum publik, sehingga itu kemudian jauh harus diutamakan. Mohon maaf yang mulia, sepengetahuan kami sita apapun, ya contoh konservator beslah, itu semua mempunyai kekuatan norma hukum publik. Sita itu dapat ditegakkan kepada siapa saja. Juru sita pengadilan negeri atas perintah ketua pengadilan negeri datang ke suatu tempat dan menyita konservator beslah, maka itu harus ditaati oleh semua pihak. Maka itu memenuhi norma hukum publik. Nah ini tolong kita bisa dapat menyelesaikannya dengan baik-baik. Yang kedua, kami ingin agar suatu pemikiran, karena sita ini kemudian itu kalau di dalam bahasa Maduranya itu sebut fruit in the poisoning tree. Artinya bahwa bukti itu didapatkan dengan cara-cara yang kurang patut. Ya, kasus misalnya Vina yang di mana itu Cirebon. Ya, ini menjadi keprihatinan kita bersama, sehingga kami ingin juga ada suatu pemikiran seperti itu. Yang berikutnya, kami terus terang setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Kamar Pidana mengenai hakim pemeriksa pendahuluan, ya, yang seharusnya diangkat oleh institusi itu. Tidak boleh ada campur tangan, karena prinsip, ya, trias politika tadi, di mana lembaga yudisial tidak lagi boleh dicampuri, karena ini urusan teknis. Sehingga itu cukup ketua pengadilan negeri, kan begitu, sudah angkat. Tidak usah sampai ketua pengadilan tinggi, bahkan presiden. Bayangkan aja presiden kerjanya sudah sangat banyak, harus mengangkat misalnya di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, harus menunggu 10 tahun belum tentu keluar itu keputusan presiden. Oleh karena itu memang kami setuju. Berkaitan dengan hakim pemeriksa pendahuluan ini, ya, kami dari fraksi Partai Golkar kemarin melakukan dengar pendapat dengan guru besar dari UGM, Profesor Margus. Memang kami lebih setuju lembaga pra peradilan yang diperluas.
Memang karena lembaga pra-peradilan itu sudah dikenal dan prakteknya bisa gampang. Kewenangannya aja yang diperluas. Nah, yang terakhir ini, terus terang, yang mulia, pertama saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena latar belakang saya adalah seorang advokat yang mulia. Nah, kejadian yang kemarin itu, naik di atas meja itu yang mulia, mewakili seluruh rekan-rekan advokat, tentu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi permintaan kami yang mulia agar perkara ini jangan dihentikan, tetapi tolong dilaporkan agar ini bisa menutup rasa malu kami. Ya, terus terang saja kami berpraktek selama 30 tahun yang mulia. Ya, kalau di ruang sidang itu tempat duduk majelis hakim itu di atas, Pak. Ya, di kiri kanan bisa para pihak atau jaksa penuntut umum dan advokat. Ya, kami itu, ya, seorang advokat itu minimal dia memenuhi 3 hal yang mulia. Satu, namanya etos. Etos itu artinya bahwa beretika. Kita memanggil itu yang mulia, your honor. Suatu penghormatan bukan kepada yang bersangkutan, tetapi kepada negara Republik Indonesia ini. Yang kami merasa sangat malu itu di situ. Yang kedua, yang bersangkutan harus memenuhi unsur yang namanya logos. Logos itu artinya ilmu. Saya nggak tahu itu yang bersangkutan ini, mohon maaf ini perkataan saya agak kasar, ya. Sekolahnya mungkin sampai ke pintu gerbang yang mulia. Jadi nah, yang ketiga tuh unsurnya patos. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya berbicara juga dengan ketua umum kami yang kebetulan sekarang jadi wakil menteri, Profesor Otto, dan beliau titip pesan ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas. Satu lagi yang mulia, kalau boleh, ya kalau boleh jangan sumpah ini advokat-advokat, organisasi-organisasi yang jelas ini, tolong jangan diangkat sumpahnya, ya. Habis dipecat sini dia pindah sini, habis dipecat sini pindah sana, ya. Lalu setelah maki-maki begitu nggak ada rasa malu, dia keluar di TV. Sebenarnya TV-TV ini juga jangan menyiarkan mereka nih ingin cari nama ini sebenarnya, ya. Kelihatan begitu. Terima kasih untuk ini kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buntut dari peristiwa kekisruhan yang terjadi di PN Jakarta Utara pada tanggal 6 Februari 2025, di mana Firdaus naik ke atas meja dan Bang Rasman melakukan huru-hara, dan tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh Bang Rasman dan kawan-kawan dianggap adalah tindakan contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Setelah kemarin PN Jakarta Utara menindaklanjuti instruksi dari Mahkamah Agung dengan melaporkan Rasman DKK ke Bareskrim Mabes Polri, lalu kemudian hari ini saya mendapatkan kabar bahwa Bang Rasman Arief Nasution dan rekan Firdaus Oiwobo telah dibekukan berita acara sumpah advokatnya berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor 52/KPT-W29/HM.1.1/2 tentang pembekuan berita acara sumpah advokat. Saya bacakan poin D-nya saja, bahwa advokat bernama Firdaus Oiwobo, nomor induk advokat, telah ternyata melanggar sumpah atau janji advokat untuk menjaga tingkah laku, kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai advokat dalam peristiwa persidangan perkara pidana atas nama terdakwa Rasman Arief Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025. Menetapkan membekukan berita acara sumpah advokat tanggal 15 September 2016 atas nama Firdaus Oiwobo SH yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, ditetapkan di Serang pada tanggal 11 Februari 2025. Maka setelah berita acara sumpah Firdaus Oiwobo dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Banten, maka Firdaus tidak bisa lagi beracara, Firdaus tidak bisa lagi berpraktek sebagai advokat sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003.
Begitu juga dengan Bang Rasman Arief Nasution yang kemudian berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44 dan seterusnya tentang pembekuan berita acara sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Rasman Arief Nasution tanggal 2 November 2015 menetapkan membekukan berita acara sumpah pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Rasman Arief Nasution yang telah diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi Ambon pada tanggal 2 November 2015, ditetapkan di Ambon pada tanggal 11 Februari 2025. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon ditandatangani Aruziduhu Waru. Artinya setelah Bang Rasman dibekukan berita acara sumpahnya, begitu juga Firdaus, maka Bang Rasman tidak bisa lagi membela Fadel, baik di dalam ataupun di luar persidangan, baik secara litigasi ataupun secara non litigasi. Begitu juga rekan Firdaus Oiwobo yang tidak lagi bisa membela Bang Rasman Arief Nasution pada persidangan berikutnya pada tanggal 20 Februari 2025. Tidak bisa lagi menjadi penasihat hukumnya, tidak bisa lagi membela Bang Rasman Arief Nasution, dan tidak bisa lagi berpraktek sebagai pengacara. Dan ini adalah berita yang sangat mengejutkan saya sebagai advokat, karena saya melihat bahwa banyak advokat yang diberhentikan di sebuah organisasi advokat ataupun dipecat, tapi belum ada sejarahnya yang dicabut berita acara sumpahnya. Dan ini adalah momentum dan sejarah pertama sekali saya melihat keputusan yang sangat tegas dan gak main-main dari Pengadilan Tinggi Banten maupun Pengadilan Tinggi Ambon yang telah mencabut dan membekukan berita acara sumpah Bang Rasman dan Firdaus Oiwobo. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar kita menjaga sikap, kata, perilaku kita sebagai advokat. Kita boleh punya latar belakang apa saja, background apa saja, itu nggak masalah. Yang penting kita memiliki moral, etik yang harus kita junjung tinggi. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang tercela dalam menjalankan tugas profesi kita sebagai advokat. Salam Officium Nobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terus terkait kemarin juga kan wajar nggak sih dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara akhirnya melakukan upaya jadi hukum gini, juga di Baris. Pelaporan itu sudah jelas, itu adalah perintah dari Mahkamah Agung melalui press release-nya. Ada 2 poin. Pertama, memerintahkan untuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk segera mengambil langkah hukum untuk melaporkan. Ya, itu satu. Kedua adalah untuk organisasi yang menaunginya segera memberikan sanksi. Itu sudah kita lakukan. Kalaupun akhirnya saudara Firdaus pindah ke organisasi lain, silakan aja. Tapi jangan lupa bahwa berita acara sumpah yang diajukan itu adalah dari Kongres Advokat Indonesia, dari kita yang mengajukan ke Pengadilan Tinggi. Makanya kami meminta, saya belum tahu ya langkah berikutnya apa. Yang jelas mungkin akan bersurat kepada Pengadilan Tinggi atau ke Mahkamah Agung untuk segera mencabut berita acara sumpah saudara Firdaus. Bang, ini boleh dibilang melanggar Common Accord, apa namanya? Content Accord. Minta agar kalau memang bahwa sanksi etik itu juga tidak memberi efek jerah, mungkin Mahkamah Agung apabila ada rujukan aturan yang lebih pas supaya izin berita acara sumpahnya itu dicabut atau minimal dibekukan untuk jangka waktu tertentu sebagai suatu koreksi dan perbaikan, bukan saja hanya untuk para advokat, para lawyer, tetapi ini menjadi edukasi hukum untuk semua advokat-advokat dimanapun, sehingga pada saat nanti kita beracara, poin penting yang harus kita lihat bahwa etik profesi berada di posisi paling atas pada saat kita berada di dalam ruang peradilan atau pada saat kita maju mendampingi klien atau orang yang mempercayai kita sebagai penasihat hukum. Demikian pendapat hukum saya atau pandangan saya terkait dengan kericuan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin. Semoga teman-teman lawyer tetap bersemangat. Ayo mari kita sama-sama jaga marwah pengadilan kita perbaiki hukum di Indonesia, kemudian kita menjaga bahwa dimanapun rumah kita bernaung organisasi, kita wajib untuk menunjukkan kepada publik bahwa kehadiran kita
adalah kesempatan untuk memberi tahu kepada masyarakat bahwa hukum itu hidup di tengah masyarakat bukan dengan teks, tetapi dengan cara, dengan lisan, dengan tingkah laku yang kita tunjukkan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar kontroversi rekan kita Rasman, rekan Firdaus dengan Hotman Paris ya di PN Jakarta Utara yang berbuntut panjang sampai dengan dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh PN Jakarta Utara, dan kode etik juga sedang berproses. Tapi saat ini kita coba bahas tentang kode etiknya berdasarkan statement dari rekan kita Hasanuddin Batubara dalam postingan kita yang menyatakan pelanggaran contempt of court atau kode etik advokat dan ADART tidak bisa dijadikan dasar pencabutan BAS atau berita acara sumpah. Nah, benar nggak statement seperti ini? Coba kita ulas sekarang. Jadi berdasarkan Undang-Undang Advokat, ya, itu di pasal 6 huruf F itu disebutkan advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan melanggar sumpah atau janji advokat dan atau kode etik profesi advokat. Nah, di pasal 7-nya ayat 1 huruf D disebutkan jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat dapat berupa, maksudnya tindakan tadi yang di pasal 6, pelanggaran tadi, itu D, pemberhentian tetap dari profesinya. Makna pemberhentian tetap dari profesinya itu adalah dicopot dari status dia sebagai advokat. Profesi advokatnya dicopot. Gitu loh. Seseorang dikatakan sebagai memiliki profesi advokat apa? Satu, ada berita acara sumpahnya, dan dua, dia ada keanggotaan di organisasi advokat. Ngerti kan maksudnya? Ada dua ini. Nah, contoh nyata ketika rekan Firdaus naik ke atas meja Kongres Advokat Indonesia, ya, melalui proses tentunya memecat rekan Firdaus dari KAI dan kemudian mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung termasuk rekomendasi untuk mencabut berita acara sumpahnya. Nah, ketika dua ini sudah berjalan, pemecatan dan pencabutan BAS ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi yang menyumpah, secara otomatis dia tidak lagi bertitel sebagai advokat. Gitu. Ini yang selama ini menjadi permasalahan. Karena apa? Karena ini ada kaitannya dengan kode etik profesi advokat juga. Jadi salah satu kritikan saya juga ke kode etik profesi advokat Indonesia, kritikan untuk membangun maksudnya ya, ini harus diperbaiki pasal 16 ayat 1 huruf D, disebutkan hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Harusnya adalah berkesesuaian dengan pasal 7. Harusnya apa? Pemberhentian tetap dari profesinya. Harusnya ya. Makanya yang hukuman yang A, B, C sama, tapi kemudian yang D ini berubah antara kode etik dengan undang-undang advokat. Yang D di undang-undang advokat mengatakan pemberhentian tetap dari profesinya, yang D di kode etik menyatakan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesinya. Harusnya kode etik mengikuti undang-undang. Oleh karena itu harus ada pembahasan ini oleh organisasi advokat terkait dengan kode etik ini. Harus diselaraskan lagi dengan undang-undang advokat. Sehingga tidak terjadi ketika advokat dipecat dari salah satu organisasi profesi, itu pindah ke organisasi profesi advokat yang lain. Ketika di organisasi profesi advokat yang lain dipecat karena melakukan pelanggaran berat, pindah lagi. Dan dia terus berpraktek. Itu selama ini yang ada. Oleh karena itu sekarang ini perkaranya si rekan Firdaus dan rekan Rasman ini momen untuk memperbaiki carut marut ya, khususnya untuk pemecatan advokat. Jadi harus dikembalikan lagi kepada Undang-Undang Advokat pasal 7 ayat 1 huruf D, pemberhentian tetap dari profesinya. Oleh karena itu, kami minta kepada Mahkamah Agung, ketika organisasi profesi mengirimkan surat pemberitahuan bahwa si A
telah dipecat dari organisasi profesi, maka secara otomatis harus diikuti juga dengan pencabutan berita acara sumpah yang bersangkutan. Dan hal ini yang saat ini berproses untuk rekan Firdaus. Dan banyak rekan-rekan juga yang mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung, termasuk saya sebagai rekan sejawat advokat mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung. Untuk apa? Untuk minta petunjuk dan kepastian hukum terkait dengan pemecatan dan pencabutan berita acara sumpahnya. Kalau berita acara sumpahnya yang mencabut adalah pengadilan tinggi, maka kami minta kepada Ketua Mahkamah Agung untuk memerintahkan pengadilan tinggi yang menyumpah untuk mencabut berita acara sumpah tersebut. Dan terkait dengan saudara Rasman juga, itu kalau tidak salah, saya baca berita, itu pernah dipecat oleh KAI, Kongres Advokat Indonesia, beberapa tahun lalu. Mohon koreksi kalau saya salah. Kemudian Rasman menyampaikan bahwa dia mengundurkan diri. Nah, ini harus dilihat. Kalau ternyata dia dipecat, maka Mahkamah Agung harus menindaklanjuti dengan pencabutan berita acara sumpah yang bersangkutan. Tapi kalau ternyata faktanya dia memang mengundurkan diri, organisasi profesi advokat yang saat ini menaungi si Rasman harus memeriksa secara etik Rasman. Jadi ada dua kemungkinan. Satu, kalau memang di KAI dia pernah dipecat, dan itu duluan pemecatan daripada mengundurkan diri, Mahkamah Agung bisa mencabut berita acara sumpahnya. Tapi kalau duluan dia mengundurkan diri, maka organisasi profesi yang menaungi sekarang ini harus melakukan proses etik kepada Rasman terkait kegaduhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Begitu. Nah, oleh karena itu, saat ini momen untuk meluruskan terkait dengan pemecatan advokat. Hal ini untuk apa? Hal ini untuk shock terapi buat kita semua sebagai insan advokat juga, insan officium nobile. Profesi kita ini adalah profesi yang terhormat. Jangan sampai profesi kita menjadi profesi yang memalukan. Makanya itu kita harus bisa menjaga tingkah laku kita, tutur kata kita, tindak tanduk kita, baik di persidangan maupun di luar persidangan, dengan sesama advokat, dengan penegak hukum, harus sesuai dengan kode etik, harus sesuai dengan undang-undang advokat. Begitu. Nah, oleh karena itu, ada baiknya juga permasalahan di Jakarta Utara ini adalah momen ya untuk memperbaiki beberapa hal yang mungkin menjadi PR kita bersama. Jadi apa? Ada advokat kutu loncat, pecat sini, lewat sana, pecat sini, masuk sana. Itu harus benar-benar ditegakkan oleh organisasi profesi dan oleh Mahkamah Agung. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semua, dan hal tersebut termasuk menjawab dari statement dari rekan kita Hasanuddin Batubara, di mana pelanggaran kode etik bisa mencabut, tidak bisa mencabut BAS, itu adalah pernyataan yang kurang benar. Karena di sini undang-undangnya menyatakan pemberhentian tetap dari profesinya. Ini bukan saya yang ngomong, undang-undang. Pemberhentian tetap dari profesinya. Artinya apa? Artinya KTA dicabut, berita acara sumpah dicabut. Demikian, semoga bermanfaat. Hidup advokat Indonesia, tetap officium nobile. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Firdaus Oyobo ini dipecat, Pengadilan Jakarta Utara juga melakukan upaya hukum pidana, melaporkan ke Bareskrim terkait tindakan Rasman Arif Nasution dan tim yang bikin gaduh persidangan saat itu. Tidak hanya Rasman, Firdaus Oyobo pun harus segera diperiksa oleh kepolisian. Walaupun alasan Firdaus Oyobo ini, dia tidak tahu kenapa tiba-tiba ada di meja sidang. Dia naik ke meja sidang dengan memakai toga sidang yang dia pakai. Walaupun alasan dia tidak tahu kenapa tiba-tiba ada di atas meja. Alasan itu cuma alasan kampungan. Terus kaki siapa itu yang ada di situ? Yang injak-injak meja sidang itu? Kan kaki Firdaus. Badannya siapa yang ada di atas meja itu? Badannya Firdaus. Artinya apa? Dia sudah niat untuk naik ke meja sidang. Dan tujuannya dia adalah viral. Dan itu ada konsekuensi hukumnya, baik Rasman Arif Nasution maupun Firdaus Oyobo. Ketua Mahkamah Agung dan Bapak Kepala Kejaksaan Agung, mohon maaf sekali lagi atas kegaduhan ini. Saya tidak bermaksud untuk sengaja naik ke meja, karena itu sifatnya untuk memprotek klien saya
Saya juga minta maaf kepada Bapak Kapolri, ya, semuanya saya minta maaf atas kekhilafan dan kekeliruan ini. Saya juga minta maaf kepada organisasi advokat saya, Advokat Kongres Advokat Indonesia. Saya minta maaf kepada Presiden KAI, Ibu Jamelia Lubis, ya, Ibu Siti Jamilia Lubis, sarjana hukum. Mudah-mudahan ini bisa selesai dengan baik. Ini bentuk daripada perjuangan saya untuk membela hak klien. Mohon maaf semuanya kepada Pak Presiden dan kepada Pak Yusril, Menko Polhukam, Menkumham ya, Menkumham ya atau apa ya? Menko Polhukam kalau nggak salah Pak Yusril. Saya minta khususnya kepada Pak Yusril, saya minta maaf juga. Ya, terima kasih, mudah-mudahan permaafan saya diterima. Makasih. Bang, terus untuk selanjutnya apa Bang? Agenda besok Bang? Persidangan yang kemarin. Persidangan yang kemarin itu agenda besok maksudnya tanggal 20. Iya. Ya, kita minta ganti hakim. Tetap kembali lagi Bang Hotman diperiksa atas kesaksiannya. Oh, berarti masih diminta ya? keterangan saksinya, iya. Bang Hotman harus hadir gitu. Kalaupun ada offline kami nggak terima lah. Kami maunya online terbuka. Gentleman gitu. Kami jagain Bang Hotman, kita jagain kok. Saya udah bilang, saya udah komitmen. Tim pembasmi harus menjaga Bang Rasman, jaga Bang Hotman. Semua kita jaga. Nggak ada yang boleh dianiaya. Yang aniaya Bang Hotman ya gue ngamuk lah. Gue juga ikut ngamuk. Karena dia kan aset kita. Dia juga kan bagian daripada orang yang dalam perkara ini yang harus benar-benar teruji gitu loh. Walaupun dia berseberangan dengan kita profesional gitu. Yang menganiaya Bang Rasman apalagi kan gitu. Kita tetap jaga semuanya gitu. Karena biar gimana mereka senior saya gitu. Itu. Ya. Akhirnya otomatis Pak Firdaus itu naik. Coba lihat videonya. Videonya itu kalau orang ini sengaja. Sebenarnya permasalahannya itu bukan lagi tentang undang-undang, tapi ini adalah nilai kemanusiaan atau moral. Jadi manusia itu harus punya etika. Bukankah di ruangan itu banyak sekali orang-orang penting, orang-orang yang harus dihormati. Nah, ketika Bapak Firdaus naik ke atas meja, otomatis Bapak Firdaus itu menandakan bahwa dia itu tidak bisa mengontrol emosinya dia. Apa untungnya naik ke atas meja sambil marah-marah terus nunjuk-nunjuk? Hah? Itu yang jadi masalah. Kenapa tidak minta maaf gitu loh? Minta maaf dan sadar atas kesalahannya sendiri, apa yang dia lakukan. Bahkan saya mengecam aksi daripada rekan atau oknum advokat tersebut. Apapun alasan daripada Firdaus tidak bisa kita terima. Dia naik itu tentu tidak bisa kita terima. Saya, Ronald Samuel Wisan, Ketua Umum Peradi Nusantara, mengatakan bahwa langkah dari organisasi KAI memecat oknum pengacara itu adalah langkah yang paling tepat. Kenapa? Karena semestinya semua organisasi advokat harus bertindak tegas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran etik. Ya, mulai dari marah-marah, bentak-bentak, mendekati saksi korban. Terus ada lagi yang berdiri di atas meja. Saya ingatin, marwahnya adalah profesi yang mulia. Ya kan? Officium nobile, profesi yang mulia. Mana ada seorang yang mulia, berprofesi mulia, naiknya di atas meja. Makanya saya sangat bersedih, bahkan saya mengecam aksi daripada rekan atau oknum advokat tersebut. Nah, saya Peradi Nusantara menginfokan kepada seluruh anggota Peradi Nusantara, janganlah melakukan hal-hal atau tindakan yang tidak terpuji, yang seperti dilakukan oleh oknum advokat tadi yang dipecat oleh KAI. Nah, kalau itu terjadi di Peradi Nusantara, maka saya juga tidak akan segan-segan untuk melakukan pemecatan terhadap advokat tersebut. Kan lagi rame juga nih, setelah dipecat, sudah diangkat oleh organisasi advokat yang lain untuk menjadi ketua DPD. Nah, saya tidak masuk ke ranah organisasi itu, kok bisa ya. Tapi, Peradi Nusantara tidak akan pernah mengangkat advokat yang sudah dipecat, apalagi yang sudah viral, yang sudah melanggar etik, yang kita sudah ketahui bersama. Peradi WPI ya. Oke. Artinya adalah bahwa kalau dia dituduh sebagai konten mokor, tapi ada organisasi advokat pada disik yang sama, kemudian menerima bahkan mempromosikan. Kamu dulu ketua nggak? Artinya apa Bang? Artinya adalah begitulah rusaknya sekarang organisasi advokat kita. Oke, sebenarnya kalau mau bilang citra organisasi advokat mulai rusak, itu tanggapan yang mungkin keliru. Ya. Citra advokat mana yang mulai rusak? Organisasi advokat yang menerima oknum pengacara tersebut yang rusak? Iya, saya bisa membenarkan, ya betul. Kenapa? Pelanggar etik kok dipecat oleh KAI, organisasi advokat yang besar. Dipecat kok ditampung oleh mereka. Yang rusak adalah oknum pengacara tersebut. Bukan pengacara yang lain. Juga enggak. Yang rusak adalah organisasi advokat yang
menerima dia, gitu, menerima oknum tersebut. Bukan semua organisasi advokat yang rusak, nggak bisa juga ya. Nah, bagi juga pesan saya buat adik-adik mahasiswa, calon-calon advokat gitu. Kalau mau ikut PKPH UPA atau mau ikut sumpah advokat, pilih-pilih juga. Lihat-lihat juga. Karena jangan sampai Anda pilih organisasi yang menerima oknum pengacara yang sudah terbukti jelas pelanggar kode etik. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabatku sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.